Tapi ada satu hal loh, sebenarnya itu adalah musibah terbesar yang kadang-kadang tidak kita lihat. Seperti kata antum itu, ternyata tidak menemukan nikmat di masjid. Iya. Tidak dekat dengan Allah. Itu musibah terbesar. Karena tercinta sempat lumpuh, Ustaz ya. Iya. Kemudian salah satu anak beliau ada yang sakit usus buntu. Tetapi ajibnya semuanya bisa sembuh tanpa operasi dan tanpa obat. Nah, ini gimana cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, ana Upik, sahabat kamu. Huzil hikmata laukana kharaja min duburid dajaja. Ambillah hikmah walaupun keluar dari dubur ayam. Segala sesuatu tentang kehidupan ini hitam dan putih. Jatuh bangun dalam berkehidupan lalu bangkit kembali menuju sukses serta pengalaman spiritual seseorang membuat kita makin bijak dan makin dewasa. Semuanya akan dikupas secara ringan dan santuy di Upik Sahabat Kamu. Tentunya di channel YouTube Ufik Reza TV. Baik, masih di channel YouTube Ufik Reza TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di season kedua, masih bersama dengan sosok yang sangat luar biasa. Saya mau panggil Ustadz aja ini Ustadz. AMDK. Iya, AMDK ya. Jambi ya. Apa tadi Tad? AMDK adalah? AMDK itu amalnya mengajak ditutupnya konvensional. Tutup. Saya insya Allah bismillah ya. Baik Ustadz, luar biasa. Tadi kan kita sudah ngobrol bagaimana antum akhirnya memutuskan untuk hijrah setelah berpuluh-puluh tahun di bidang katakan ya perbankan yang konven kan. Nah, 18 tahun 2 bulan dari 84 ya sampai 2002. Masya Allah. Sampai Dan tadi saya sebenarnya biasanya kalau kita dengar orang hijrah itu kan ada sesuatu peristiwa yang luar biasa, iya, akhirnya buat dia untuk kembali kepada Allah. Saya bilang Ustadz ini nggak ada yang terlalu benar-benar ini ya, maksudnya rezekinya lancar, dapat anaknya juga cepat, lancar banget. Tapi ada satu hal loh, sebenarnya itu adalah musibah terbesar yang kadang-kadang tidak kita lihat. Seperti kata antum itu, ternyata tidak menemukan nikmat di masjid. Iya. Tidak dekat dengan Allah. Itu musibah terbesar karena kata sebuah itu musibah agama loh. Musibah agama, kata ulama, hal yang paling besar musibah dalam kehidupan itu adalah ketika kita susah untuk datang ke masjid dan datang ke masjid. Nah, itu gimana, Tan? Ya itu dia tadi. Makanya inilah yang menyebabkan rumah di samping masjid gitu ya. Ya kita tahu itu Al-Qur'an nggak terjamah. Masya Allah. Itu tadi, ini yang menyebabkan saya membuat jembatan menuju untuk ke neraka itu di situ. Karena apa? Jauh dari masjid. Masya Allah. Iya kan? Jauh dari Al-Qur'an. Ini jauh dari para ulama. Jauh dari teman-teman orang soleh. Ahli ilmu, jauh. Padahal lagi puncak karir tadi ya. Puncak karir. Yang malah kita deket nih orang-orang duniawi. Duniawi semua. Jadi makanya sahabat Ufik ya, kalau antum ada masalah datang ke orang dunia, antum dilecehkan. Ya, punya hutang banyak. Dilecehkan kalau datang. Tapi ketika antum ketemu dengan orang akhirat, antum dapat nasihat, antum dapat motivasi. Nah, itu yang kita tidak dapat. Ya memang pada qadarullah, pada saat saya di sana saya sedang posisi bagus banget ya. Sedang disayang oleh atasan gitu kan. Tapi ketika baca itu hilang semua. Kayak nggak berarti gitu. Aku nggak disayang Allah. Aku nggak disayang Allah. Insyaallah. Rumah samping masjid tapi nggak ke masjid. Itu yang Anda rasakan. Quran kita tahu ini pedoman, nggak dibaca. Bayangin gitu. Jadi makanya yang namanya hijrah itu bukan dapat dunia. Hijrah itu ketika kita bisa mendekat kepada Allah, dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Quran, dekat orang-orang alim. Jadi yang kalau ke sana kita dapat nasihat, kita saling nasihat menasihati. Ini yang tidak didapatkan ketika saya masih di konvensional. Kita puncaknya itu terus ingin ngejar dunia dan itu kurang terus. Udah posisi ini kurang lagi. Kurang. Tapi itu tadi yang Ana rasakan memang justru saya jauh dari keluarga, jauh dari anak. Ketemu istri, ketemu anak sebentar. Dia butuh uang ada, tapi nggak bisa jalan bareng gitu. Itu yang Ana rasakan. Jadi kalau sebagian besar kalau saat ini kita lihat orang-orang yang hijrah, dia terkena hutang riba, bangkrut, kena penyakit gitu kan. Karena kebetulan tidak. Enggak di situ ya. Iya, tidak. Jadi saya justru yang
posisi yang paling besar banget saya nggak ke masjid, itu aja. Terus ketika bismillah meninggalkan semua itu gimana, Tan? Berat nggak awal-awal? Karena maksud aku posisi karir dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika saya sudah milih dunia, saya nggak ngelihat karir lagi. Udah nggak gini. Karena tidak bisa bersamaan. Oke. Nggak bisa bersama, harus kita pilih. Hak batilnya tuh nggak bisa bareng ya? Nggak bisa. Air dan minyak tuh nggak bisa Nggak nyampur. bisa. Jadi tetap ketika kita tahu, nah alhamdulillah saya masuk syariah itu tidak kerja. Saya masuk syariah itu belajar dulu. Oke. Belajar yang pertama itu akidah. Nah, belajar akidah ini Masya Allah, jadi ketakutan kita itu hanya kepada Allah. Tidak ada lagi takut nggak dapat kerja, Enggak. takut kehilangan pangkat, nggak ada lagi Enggak. ceritanya. La haula wala quwata illa billah Nah, ya. itu belum, karena belum sampai ke sana. Yang penting Ana tahu, ketika antum takut dengan Allah semuanya ringan. Oke. Itu yang Ana pahami. Untuk ilmu akhiratnya Ana belum dapat. Oke. Nah, ketika Ana ambil terus, saya harus belajar Islam. Masya. Karena saat ini beliau jadi wakil presiden ya. Itu yang mau memberi cambuk yang luar biasa. Saya kiai pada waktu itu. Iya. Kiai. Saya kiai. Saya tahu bank. Jadi saya kiai tahu bank. Dan Anda orang bank harus bisa jadi kiai. Waduh, baca Quran aja. Bukan lulusan pesantren. Bukan lulusan pesantren, ke masjid jarang, bisa gak gua kerja nih ya? Gitu. Nah, ketika Ana tahu itu, keluar itu, saya harus bisa. Maka saya langsung lari ke Kuitang, cari buku agama. Kuitang ya. Iya, Oke. buku-buku agama di sana. Iya. Nah, pertama saya dapat buku Al-Masail itu tentang agama. Yang karangnya Ustadz Abdul Hakim bin Amin Ardad. Nah, di situ, wah banyak yang salah nih gue kerjain ini gitu. Nambah Nah, lagi ilmunya. Disitulah Ana mulai harus belajar Islam. Masya Allah. Saya harus belajar Islam. Jadi alhamdulillah pas saya ditunjuk di kantor jadi pemimpin bidang operasional, bagaimana cara di kantor itu saya harus para ustadz datang ke kantor. Jadi ustadz sepalembang ini datang ke kantor Ke kantor ya? Iya, dan minta tiap hari saya minta nasihat. Masya Allah. Tolong beritahu saya ingin berubah. Jadi dulu Ustadz Usman Said tahu? Tahu almarhum Dokter, ya? Iya, dokter rumah saya. rahimahullah. Itulah kalau saya pagi duduk sama dia, dikasih kertas, saya langsung bawa ke kantor, saya ceramah. Jadi dapat dulu ilmu, habis itu beri lagi Iya. baliho ya. Itu awal-awal gitu. Nah, dan itu cepet banget hukumin orang. Yang berbeda haram. Oke. Pokoknya Masih menjadi hakim jadi ya. kalau misalnya teman-teman masyarakat yang ketemu nanti sering menghakimin, yakinlah mereka lagi belajar, lagi semangat-semangatnya. Jadi kita ini aja, Iya. maklumin aja ya. Iya, maklumin Oke, aja. Jadi jangan dimusuhin deh. Ya. Oke. Iya, jadi kalau mereka yang sudah justru dia tidak menghakimi. Oke, siap. Oke, Ustadz, tadi kan saya sudah sampaikan kepada sahabat Upik bahwa beliau ini ternyata mendapat ujiannya setelah hijrahnya. Saya dapat kabar bahwasanya istri tercinta sempat lumpuh, Ustadz ya. Kemudian salah satu anak beliau ada yang sakit usus buntu. Tetapi ajibnya semuanya bisa sembuh tanpa operasi dan tanpa obat. Nah, ini gimana ceritanya? Ajib ini Ustaz. Ajib. Ajib banget ini. Jadi obat itu sudah disiapkan oleh Allah. Jadi istri saya sebelumnya saya duluan. Oke. Saya duluan ketika hijrah betul ingin meninggalkan yang haram ini. Ya. Memang diberi penyakit, itulah. Nah, kalau dulu saya di konven, penyakit yang datang bawa buah. Bawa makanan gitu kan. Oh iya. Iya kan? Iya benar. Padahal kita nggak bisa makan loh, lagi Iya, sakit. lagi sakit ya. Nggak bisa bergerak kan. Nah, kadarullah ketika kita di syariah, kita sakit, yang datang ustad. Bawa apa dia? Nasihat. Bawa doa. Bawa doa dan nasihat ya. Iya benar-benar. Nasihat itu. Iya. Itulah. Jadi doa itu apa? Diberi oleh Allah. Doa diberi oleh Allah. Jadilah kekuatan itu yang menyebabkan ana harus tetap menjaga ini. Jadi itu akidah tadi, makanya bagi orang beriman sakit itu nikmat. Jadi nggak perlu ditakuti. Makanya ketika kita sakit, ucapannya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi semua atau alhamdulillah fihi khairun insyaallah. Wajar ya kalau Nabi Ayub nggak pernah minta sembuh ya. Nah, karena dia tahu. Jadi aneh kalau kita hijrah Masya ada Allah, penyakit ya Allah. ketakutan Ya gitu. Allah, Pasti ada Masya yang salah. Karena hijrah itu adalah hidayah Islam jika rujukannya Al-Quran hadis.
Hidayah Islam jika rujukannya Al-Quran dan hadis. Itu hijrah. Hijrah. Jadi bukan rujukannya dunia, bukan rujukannya harta. Wah. Oh ya Allah. Nah, nasihat-nasihat itulah yang Anda dapatkan. Makanya ketika kita sakit justru kita mendekatkan diri kepada Allah. Tidak, orang sakit itu Allah sayang. Sakit itu karena dia istighfar, dia bertobat, dia mendekat kepada Allah itu waktu sakit. Iya, ingat mati, gitu kan? Iya. Nah, dia nggak akan mungkin melakukan maksiat. Itu memang dipilih oleh Allah. Jadi bagi orang beriman, sakit itu dia nikmat. Karena ini ingin dekat. Nah, saya sakit itu apa? Istri saya nyuapin saya ternyata. Kalau nggak sakit nggak nyuapin. Nggak romantis ya, Masya Allah. Makanya sahabat Ufik, mumpung lagi sehat nih, kita suapin istri. Sama istri. Itu yang Anda dapetin. Masya Allah. Nah, seluruh obat yang diberi oleh dokter, tidak ada satupun yang saya makan. Ya, jadi kalau dikasih obat, terima aja tapi nggak dimakan. Dibuang oleh istri saya ke kloset. Itu gimana dong? Nah, karena itu tadi. Ternyata saya saat ini baru tahu itu Quran yang ngomong. Kalau dulu saya cuma Allah yang nyembuhin. Ternyata itu ada ayatnya. Di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Ketika aku sakit, Allah yang nyembuhin. Sehingga jadi kalau sakit itu jangan cari dokter dulu ya tadi ya? Enggak. Kita ini pasti apa yang salah ini. Allah lagi sayang sama kita nih. Masya Allah. Dan semua penyembuh itu ada di Quran. Karena Al-Quran adalah sifat ya, obat. Kok Quran ngomong atau nggak percaya, masih sibuk kemana-mana. Allah yang ngomong kita nggak yakin. Ya Allah ya Rabb. Rasul yang ngomong kita nggak yakin. Tapi manusia biasa yang ngomong kok kita yakin banget. Nah itulah makanya saya tuh padahal sudah nggak mau masuk rumah sakit. Tapi itu karena kawan yang bawa masuk rumah sakit. Jadi apa dikasih tahu sama dokternya penyakit saya itu darah tinggi, kolesterol, asam urat. 3 penyakit itu. Sekarang sembuh semua. Masya Allah. Dan itu semua nggak ada pakai obat dokter. Jadi saya minta pulang. Saya cuma minta istirahat aja 2 hari. Hari ketiga minta pulang. Ketika pulang, dokter sudah langsung ngasih surat. Kalau nanti ada apa-apa, nggak tanggung jawab. Jangan satu. SOP-nya seperti itu ya. Jangan satu. 10 saya tanda tangani. Tidak butuh, kita tidak akan nuntut ke Pak Dokter. Dokter. Karena mati itu adalah tangan Allah. Jadi bukan karena sakit. Keluar, istri nggak bawa ke rumah. Bawa kemana? Kemana? Rumah makan daging kambing. Itu lawannya asam urat, pantangan. Untuk jawab ke umat bahwa daging kambing itu bukan penyebab penyakit. Ustadz. Daging kambing itu syariat. Antum lihat. Ketika kita ibadah kurban, hari raya haji, yang disuruh potong kurban itu apa? Kambing. Onta ya. Sapi. Kambing. Hanya 3 ini. 3 itu yang lain nggak boleh. Tapi ketika akekah, onta boleh nggak? Boleh. Enak aja. Nggak boleh. Kambing. Nah, Just kambing. Onta nggak boleh. Sapi nggak boleh. Yang boleh? Kambing. Kalau dia bawa penyakit nggak mungkin jadi syariat. Tuh sahabat Opik. Logika ya. Nah. Nggak mungkin Allah tuh. Nggak mungkin jadi syariat. Jadi syariat yang bikin mudarat gitu loh. Mungkin. Benar. Sekarang ini kan kalau saatnya darah tinggi disalahin kambing Tan. Nah. Padahal itu Allah sayang. Jangan-jangan ada rezeki haram. Bukan kambingnya yang salah. Kambingnya. Masya Allah, dapat ilmu ini Ustaz. Luar biasa. Jadi dibawa ke rumah sakit, makan kambing, segala macam, tetelan segala macam. Yang terjadi sampai detik ini, makanan saya hampir setiap hari makanannya daging kambing. Dan asam urat, kolesterolnya nggak ini lagi. Usia berapa Tan? 58. Masya Allah. Ini ya, sahabat Upik. Bismillahirrahmanirrahim ini. Yakin ya dengan Allah. Luar biasa ini. Nah itu anak. Terus istri? Istri. Ya. Habis saya sudah tuh istri. Qadarullah ada tumor. Di belakang? Di bokongnya. Yes. Jadi sampai suatu saat sudah besar gitu, lumpuh. Gak bisa jalan? Gak bisa. Jadi di tempat tidur aja. Terus diterapis? Hampir semua karena kita gak ada posisi, ada yang nanggung biaya. Kita bawa semua ke dokter untuk cek. Semua dokter harus operasi. Saran dokter seperti itu? Ya harus operasi. Ketika dibilang operasi,
Ya alhamdulillah gitu. Jadi anak kasih tahu ke istri-istri, Pak istriku, ini kesalahan suami. Kita ngaku dulu ya. Iya, ini kesalahan suami. Jadi lewat Insyaallah. Maka kita tidak lakukan itu. Sehingga semua yang kasih tahu kalau dibilang pernah dulu rumah sehat, kawan-kawan kita dari PKS. Iya. Kan kalau rumah sakit kan orang umum, kalau Iya, PKS kan herbal. rumah sehat. Iya, Timbun Nabawi ya. Ya kan, anak datang azan asar. Dokternya langsung keluar ke masjid. Wah, asik nih dapat dokter gini. Iya. Ya kan? Wah, ini mantep. Alhamdulillah, nah tunggu. Sudah kita ke rumah sholat. Kita sholat, kita datang. Tetap pas diperiksa, karena dokter laki-laki, perempuan yang meriksa. Udah periksa, keluar, dokternya ngasih tahu, Pak, ini harus dioperasi. Makasih dok, saya pulang. Gak datang lagi. Kalau operasi nggak datang. Anda pikir tadi sudah operasi, kan rupanya operasi. Oke, datang. Nah, satu saat ketemu, dikasihlah Tobi, hafiz Quran, anaknya hafiz Quran. Nah ini dia, pas datang ditanya, istri saya ngomong, udah nggak usah cerita sakit, antum datang ke sini pasti sakit, antum ketawa aja, senyum aja. Jadi datang ke sini harus mengucapkan alhamdulillah, wajah harus senyum. Waduh, asik kan? Terus? Ternyata masya Allah itu. Nah, terapinya lewat lebah. Madu. Lebah. Dalam lebah Al-Quran. hidup. Oh, lebah hidup. Diituin. Lebah hidup dikasih ke saya. Jadi benjolan yang sedang mekar-mekarnya itu, saya suruh sentupin. Wow. Makin bengkak dong, Tan. Di situ dia bisa bergerak. Oh. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ketika dia bisa bergerak, jalan, langsung nak kasih tahu, istriku, kita umroh. Dalam kondisi masih belum sempurna. Belum. Masih lumpuh. Pakai celana masih anak saya yang wanita Masya yang Allah, masih ya Allah. menggunakannya. Bismillah. Umroh. Umroh. Oke. Nah, di Ini yang depan- pertama kali? Iya. Oke. Oh, enggak, sudah. Anak sudah. sudah terbiasa ke sana. Bawa jamaah. Iya, Ah. oke. Jadi, Anda bawa ke sana, di depan Ka'bah itulah nah menangis, ini dapat kepada istri gitu kan, mohon diangkat penyakitnya. Pulang dari itu tetap kita bawa ya namanya tadi Timbun Nabawi yang antum bilang itu, herbal-herbal dia makan, ya qadarullah sembuh tanpa bekas. Tanpa operasi dan lain Tanpa sebagainya. operasi. Masya Allah. Nah itu dari istri itu. Dan pernah satu saat orang yang satu berobat dengan itu ngomongin, dia istri pejabat bank, saya pada waktu itu jadi pemimpin cabang waktu itu dia kena gitu tuh. Jadi bahwa itu lagi jadi pemimpin cabang dia. Kurang lebih istri sakit lumpuh berapa bulan tadi waktu itu? 3 bulan. 3 bulan. Sembuh. Asbab lebah tadi sama dengan umroh, minta ampun dengan Allah dengan mengakui kesalahannya. Iya. Kemudian untuk anak yang laki-laki yang habis Quran jadi yang itu tadi ketika usus kita buntu, hijrah ini memang arah yang dibawa oleh bertubi-tubi Allah. tadi ya, dari mulai Iya. diri sendiri, kemudian istri, ini anak. Iya. Anak itu, dan kadarulahnya memang kami didekatkan ke masjid, dekatkan kepada Al-Quran gitu kan. Nah anak saya yang sudah hafal 30 juz, Masya Allah. kadarullah diberi penyakit usus buntu. Usus buntu. Saya tugas ke Jogja, dia anak minta datang ke hotel, tidur, ternyata mendekati subuh muntah-muntah. Muntah-muntah, Masya Allah. Masya Allah. Jalannya sudah kayak kakek-kakek. Udah gitu. jongkok-jongkok gitu ya. Iya, jadi anda bilang nanti ba'da subuh baru kita Ke rumah sakit. Oke. Padahal dia udah ini udah ba'da subuh. Harus dulukan Allah dulu. Insya Jadi Allah. memang usahakan apapun kondisi Allah yang harus didahulukan. Dahulukan Allah lagi, Allah terus. Iya. Selalu Allah. Nah, jadi ketika habis sholat subuh, saya baru bawa dia ke rumah sakit Muhammadiyah di Jogja. Jogja. Pas lihat dia jalan gitu aja, itu dokter udah langsung disuruh masuk ke ruang operasi. Ruang bedah gitu. Karena udah tahu ini harus dioperasi. Nah, pada waktu dia sudah dioperasi, ketika dia masuk ruangan, anak kan belum ngomong sama istri di Jakarta. Iya. Ada telepon istri. Ini kondisinya anak sudah di ruang operasi nih. Belum operasi. Iya. Sebelum dioperasi anak izin dulu. Izin dulu, ya. Nah telepon istri, ini Umi bilang ini anaknya Rio sekarang di ruang operasi, usus buntu mau dioperasi. Diizinkan apa tidak? Hidup mati bawa ke Jakarta. Aku Kata ingin Umi lihat, gitu. Kata Umi. Waduh, gitu kan? Nah, kau.
Sudah anak bisikin nama Rio pelan-pelan. Yuk, Umi bilang suruh pulang ke Jakarta. Oke. Pulang ke Jakarta kenapa? Dia kepingin Rio sehat, sakit tetap di depan Umi. Perlu Rio ketahui kalau Rio operasi baiknya ini bisa sembuh. Tapi kalau nggak baik Rio mati melanggar omongan Titah uminya. tempatnya di mana? Neraka. Nah kalau Rio berangkat dalam kondisi ini tahu-tahu di tengah jalan mati. Rio tempatnya di mana? Surga. Nah, jadi Rio pilih mana? Pulang ke Jakarta. Langsung Masya Allah, ya Allah. Nah, Rio kan punya Al-Quran, baca aja. Gitu. Nah, itulah mungkin kan. Ya. Itu dalam kondisi kesakitan ya? Sakitan lagi Oke, kesakitan benar. dia bilang gitu. Pas dia bilang pulang, rasa sakitnya tuh hilang. Masya Allah, langsung. Dia bilang pulang itu beliau ngomong bawa kita naik pesawat tuh masih naik kursi roda. Dia turun, nampak wajah ibunya, dia bisa jalan. Masya Allah, Allahumma sholli ala. Dan saat ini alhamdulillah hilang tanpa bekas juga. Dan semua tiga-tiga ini nggak kamu-kamu lagi. Ya. Masya Allah, berkah sekali hijrah di jalan Allah dan istiqomah terhadap apapun yang terjadi. Ustaz, Nah, ya. itu tadi dia bisa hafiz 30 juz. Ya kan? Iya, cucu saya tuh yang sering buka di YouTube itu juga Nah. udah 3 juz. Ustaz ada YouTube juga ya? Ada. Apa channelnya, Tan? AMDK Al Jambi. Jangan lupa di like dan subscribe ya. AMDK Jambi. Bisa konsultasi juga, Ustaz? Boleh. Boleh. Jadi Ustadz kita ini alhamdulillah beliau ini memberikan pencerahan kemana-mana untuk sharing seputar riba, Ustadz ya. Tidak hanya di Sumatera tapi juga saya lihat sempat ke Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi bisa kontak langsung ke Sampai ke beliau. Hong Kong loh. Sampai ke Hong Kong ya? Iya. Masya Allah. Dan kami terima kasih banyak Ustadz untuk sharing yang luar biasa di kesempatan ini. Semoga barokah. Sebelum ditutup saya minta Ustadz ada quote sedikit ingin disampaikan kepada para orang-orang yang hijrah ini gimana biar istiqomah. Baik. Sahabat-sahabatku ya di Ufik ya Reza TV ya. Alhamdulillah ketika kita niat hijrah, harapan tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah. Oke. Bukan mencari dunia. Jadi niatkan. Jadi hijrah antum berhasil ketika antum dekat dengan Allah. Masya Allah. Mudah dalam rangka menjaga sholat. Jadi ingat kata Rasul, Abdul amal as-sholatu awal waktiha. Sebaik-baik amal itu sholat di awal waktu. Nah ketika antum bisa seperti itu mudah-mudahan hijrah antum diterima oleh Allah. Yang kedua, antum dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai antum hijrah, antum jauh dari Al-Quran. Karena kalau kita jadi pengusaha, salah satu kebaikan kita, amal kita, perniagaan kita tidak akan pernah rugi. Ternyata salah satunya senantiasa membaca Al-Quran. Itu Allah kabarkan di surat Fatir ayat 29. Ya, innallazina yatuna kitabullah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa laniyatan yarzuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah Al-Quran, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah secara sembunyi-sembunyi, mereka inilah yang mengharapkan perniagaan tidak akan pernah rugi. Ini yang harusnya. Jadi kuncinya tadi sudah dekat dengan Allah, jaga waktu sholat, baca Quran, sudah terdekat dengan orang-orang ahli ilmu. Nah, ketika antum menjadi orang baik itu Rasul kasih tahu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Jadi inilah kunci orang hijrah. Kalau memang betul dia diterima oleh Allah, ya, betul-betul dia akan melakukan ini dengan mudah dan ringan. Jadi kalau kita masih berat waktu sholat, masih berat membaca Al-Quran, masih berat untuk dekat dengan orang-orang alim, jangan-jangan hijrah kita hanya untuk mendapatkan dunia. Mungkin seperti itu. Maka kunci utamanya adalah orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan, dan kita tidak boleh mengadu. Baik, terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali Ustadz Diwono, terima kasih. Dan saya berharap someday antum mau menjadi bintang tamu kembali di channel YouTube Ufik Reza TV. Luar biasa. Quote terakhir kita pada hari ini untuk sahabat Ufik di mana saja berada, apapun itu, kalaupun kondisi kita tidak penting dalam kondisi di atas ataupun di bawah, sedih ataupun senang, tetapi kondisi yang paling penting itu adalah dalam kondisi apapun kita dimudahkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Tetap like dan subscribe channel YouTube Ufik Reza TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, Ana Ufik, sahabat kamu.
Huzil hikmata laukana kharaja min duburid dajaja. Ambillah hikmah walaupun keluar dari dubur ayam. Segala sesuatu tentang kehidupan ini hitam dan putih. Jatuh bangun dalam berkehidupan lalu bangkit kembali menuju sukses serta pengalaman spiritual seseorang membuat kita makin bijak dan makin dewasa. Semuanya akan dikupas secara ringan dan santuy di Ufik Sahabat Kamu. Tentunya di channel YouTube Ufik Reza TV.